Ini lagi rame nih sekarang, Pak Mahfud, soal pemerintah dan Islam, terutama kaitannya dengan Rizik Syihab, ya, yang kabarnya akan kembali dan barangkali memimpin revolusi atau apa. Dan kayaknya semakin kencang nih suara itu informasi bahwa Rizik akan pulang ke Indonesia. Itu kalau dari versi pemerintah bagaimana, Pak? Enggak, terus terang pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Ya, artinya bahwa ini serius. Kita enggak nganggap itu serius. Karena Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya enggak banyak juga, ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir juga. Itu satu. Yang kedua, soal Rizik Syihab mau pulang, mau enggak, itu kan urusan Rizik Syihab. Kita tidak boleh menghalangi. Cuma yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Dianggap mengakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal. Nah, sesudah itu diurus beberapa waktu, kira-kira sebulan atau 3 minggu lalu, itu Arab Saudi sudah mencabut itu, bahwa itu tidak cukup bukti. Oleh sebab itu kasus itu dicabut sehingga dia tidak lagi menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu. Nah, dulu kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal? Dulu tuduhannya itu salah karena kalau datang ke dia kan biasa kan orang Indonesia biasa ngasih bisyarah namanya. Bisyarah itu uang amplop gitu. Kayak Sahal itu sudah biasa hidup dengan bisyarah dulunya kan. Nah, dia ada yang melaporkan bahwa tradisi NU, Pak. Iya, tradisi NU. Itu lalu oleh pemerintah Arab Saudi itu dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar, ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal gitu untuk kegiatan politik. Nah, itu sudah dicabut. Tapi satu hal yang belum dicabut, dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi ya, bukan urusan dia dengan kita gitu. Pak, pelanggaran imigrasinya apa, Pak? Pelanggaran imigrasinya apa? Overstay. Overstay. Jadi overstay dia didenda, tapi kalau Iya, dugaan pidananya itu tidak ada lagi, dianggap tidak ada. Tapi Anda di sini overstay sejak dulu gitu. Lalu oleh sebab itu akan dideportasi sebagai melakukan pelanggaran keimigrasian. Jadi cerita bahwa pemerintah Indonesia secara khusus menghubungi pemerintah Saudi agar Rizik Syihab itu tidak pulang itu tidak benar, Pak ya? Selama saya menjadi menteri, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan saya tanya ke kanan kiri, ke BIN, ke polisi, ke Menteri Luar Negeri, tidak ada tuh yang begitu. Itu. Dan nyatanya juga kan sekarang menjadi terbukti bahwa dia dulu dicekalnya itu bukan karena pemerintah Indonesia, karena dugaan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dicabut, bahwa dugaan itu tidak benar sih gitu. Jangan terjebak ke radikalisme. Saya minta maaf, Mas Ade, kadang-kala ada orang mengatakan radikalisme itu kan baik katanya. Radikalisme itu Bung Karno itu memerdekakan Indonesia karena radikal dia. Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam karena radikal sehingga menimbulkan kebaikan. Oke, radikalisme itu ada yang baik, ada yang tidak. Kalau radikalisme, sebuah tindakan melawan kemapanan yang sudah disepakati bersama, itu tidak baik. Gitu. Kalau Bung Karno dulu kan melawan penjajah, Nabi Muhammad melawan jahiliyah, harus radikal. Kalau kita kan sudah punya negara di mana mekanisme kepemimpinan, pembuatan hukum dan sebagainya itu sudah disepakati bersama caranya melalui proses yang demokratis. Nah,
Oleh sebab itu radikalisme di dalam arti yang kita selalu katakan itu mempunyai arti stipulatif, arti tertentu yang ditentukan oleh hukum, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Apa itu? Yaitu tindakan untuk melawan kesepakatan bernegara, anti Pancasila, anti NKRI, anti pemerintah, anti Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk dari radikalisme itu adalah satu, intoleran, takfiri namanya. Yang kedua, jihadis, membunuh orang yang berbeda. Kalau intoleran itu tidak membunuh, tapi dia tidak suka lah kalau orang berbeda, tidak dikawani, tidak didiskriminasi, itu intoleran. Kalau jihadis itu membunuh. Lalu ada yang sifatnya radikalisme itu wacana, masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, nyusup ke pesantren, nyusup ke masjid dan sebagainya. Nah, pemerintah menghadapi ini yang melalui himbauan, kata Mas Ade Armando kan sudah setiap hari pemerintah bicara itu, bahkan membentuk lembaga-lembaga untuk mengkampanyekan tentang toleransi, tentang kebersatuan, tentang Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya, itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi radikalisme yang bentuknya jihadis, pembunuhan, kita punya Badan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kalau yang sifatnya ideologis, wacana, nyusup-nyusup itu kita punya Kementerian Agama, gitu, punya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya, dan lain-lain. Kita bekerja melawan itu untuk membangun kebersamaan, kebersatuan, dan harus menjaga bersama seperti kata Mas Ade itu, yaitu melalui 3 jalur itu. Kalau intoleran sikapnya ini, kalau jihadis ini, kalau sifatnya ideologis, wacana, penyusupan ini. Nah, itu semua ada di dalam hukum kita tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ya. Tapi kalau kita bicara di dalam pemerintahan sekarang itu agenda melawan bukan yang teroris Pak ya, tapi yang tadi takfiri lah, yang radikalisme diajarkan di sekolah-sekolah, itu sepenting apa Pak? Saya tahu bahwa dalam era COVID ini barangkali itu tidak banyak dibicarakan, tapi dalam perasaan Pak Mahfud di pemerintahan Jokowi periode kedua ini, itu isu-isu semacam itu, intoleransi, takfiri, radikalisme di sekolah, di lembaga pendidikan, itu apakah agenda yang dianggap prioritas atau? Ya, prioritas. Oleh sebab itu sebelum COVID itu, Mas Ade melihat ada SKB 11 menteri dan lembaga. Ya. 11 menteri apa? Itu bagi tugas. Menteri Pendidikan, kamu tugasnya ini nih untuk melangkah radikalisme. BUMN tuh kamu tugasnya ini. Di kantor-kantor BUMN itu banyak orang radikal. Kamu Menpan RB tugasnya ini, ngurus ASN kamu, radikalisme. Menteri Agama, kamu tugasnya ada 11 menteri di situ, tanda tangan bersama dengan tugas masing-masing. Jadi SKB 11 menteri tentang apa Pak? Maaf. Tentang pemberantasan radikalisme. Wow, oke. Kami lupa. Kan itu. Lupa ya? Waduh, lupa. Nanti saya kirim nih. Siap. Ya mungkin sudah terhalang COVID. Iya, karena terhalang COVID pada waktu itu. Tapi kita menganggap itu serius gitu. Pak. Kita lalu BNPT, kamu tugasnya ini lah. Makanya kita dulu membuat pengumuman bagaimana FTF yang di luar negeri itu boleh dipulangkan apa tidak. Itu kan produk 11 kementerian itu pada waktu itu. Ada tindakan deradikalisasi, di mana orang yang pernah menjadi teroris itu harus melalui proses itu sebelum masuk ke tengah-tengah masyarakat. Dalam proses deradikalisasi juga orang yang pernah menjadi teroris sebelum dikeluarkan dari penjara dan dia sudah di penjara harus ikut program deradikalisasi ini. Semuanya masuk di sekolah-sekolah ya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disuruh memperkuat pendidikan kewarganegaraan, ideologi Pancasila gitu. Nah semua Mas, jadi kita atur semuanya bahwa mungkin masih banyak bocor karena memang gangguannya anginnya kencang. Anginnya kencang. Iya. Takutnya kalau Rizik pulang makin kencang, Pak. Itu kata Mas Ade Armando, kalau saya enggak sih.
Oh, enggak, dia kan aman ya. dia bukan Khomeini juga. Bukan Ya Khomeini. paling berhasil mengumpulkan orang kumpul gitu paling sehari 2 hari gitu kuatnya ya selesai. Ya. Tidak apa-apa, itu bagus juga biar menjadi kontrol bagi kita.